Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Harian Channel hari ini, Jumat 24 Oktober 2025, Pekan Biasa yang ke-29. Bersama Saromo Thomas Suratno SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 12 ayat 54 sampai dengan ayat 59. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kita pikirkan ketika melihat dan mendengar acara ramalan cuaca melalui media televisi atau radio? Kita semua pasti mawas diri dengan bersikap siap siaga dan waspada terhadap fenomena alam yang diramalkan itu. Biasanya ada peringatan-peringatan tertentu supaya mereka yang bepergian harus mawas diri. Sebenarnya ada banyak orang yang memiliki kepekaan tertentu untuk membaca tanda-tanda alam tanpa membutuhkan media sosial. Mereka sudah memiliki pengalaman tertentu, misalnya dengan membaca arah angin, melihat posisi pergerakan awan di langit, merasakan suhu udara, dan fenomena alam lainnya. Tanda-tanda dan fenomena-fenomena alam ini mengatakan sesuatu kepada manusia untuk membangun sikap mawas diri dengan berjaga-jaga dan berwaspada. Ramalan cuaca itu kadang tepat, kadang juga tidak tepat, karena semua tergantung pada Tuhan. Namun hal terpenting adalah sikap mawas diri harus selalu dimiliki oleh setiap pribadi supaya bisa selamat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dalam warta Injil hari ini memuji kemampuan manusia untuk membaca tanda-tanda zaman. Misalnya dengan melihat awan naik di sebelah barat, maka orang berani mengatakan akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Atau ketika melihat angin selatan bertiup, maka hari akan menjadi panas terik. Manusia menilai zaman berdasarkan pengalaman pribadinya bertahun-tahun, dan ada kebenarannya. Masalah yang diangkat oleh Yesus adalah ketidakmampuan manusia untuk membaca tanda-tanda keselamatan di dalam dirinya. Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa manusia itu bersifat munafik karena hanya mampu menilai rupa bumi dan langit, tetapi belum mampu menilai zaman ini. Mereka melihat Yesus sebagai sumber keselamatan, namun mereka tidak membuka diri untuk menerimanya dan percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, para murid dan banyak orang yang mengikuti Yesus mendengar sabda dan merasakan tanda-tanda ajaib yang dilakukannya. Ia datang ke dunia untuk melepaskan manusia dari segala sakit dan kelemahannya. Apa yang mereka rasakan dan saksikan sendiri seharusnya membuat mereka bertobat dan percaya kepadanya. Kritikan Yesus sebenarnya ditujukan juga kepada kita semua. Kita mengakui diri sebagai pengikut Kristus, mengetahui banyak hal dari Injil tentang Yesus Kristus, namun hidup kita belum sepadan dengan Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti Kristus, maka hidup kita harus menyerupainya. Tanda-tanda keselamatan harus dirasakan oleh kita semua sebagai orang beriman. Saudara yang terkasih,
untuk mengaktualisasikan tanda-tanda keselamatan yang diwartakan oleh Yesus, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk berani memutuskan sendiri apa yang baik dan benar di dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan sudah menganugerahkan kepada manusia kemampuan untuk membaca tanda-tanda zaman, untuk mawas diri, maka manusia pun harus bijaksana untuk melihat jalan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Sikap batin yang lain adalah kemampuan untuk berdamai, hidup selaras sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup berdamai bukannya hanya dengan orang yang dekat, tetapi dengan lawan juga kita harus membangun rasa damai satu sama lain. Membangun rasa damai atau rekonsiliasi yang dimaksudkan oleh Yesus adalah semangat pertobatan di dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memampukan kita untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ia menganugerahkan kebijaksanaan bagi kita untuk membedakan mana yang baik dan benar, maka hendaklah kita juga menjadi bijaksana untuk membuka diri bagi keselamatan. Untuk itu, pertobatan adalah jalan yang tepat untuk memperoleh keselamatan dalam Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, bukalah pikiran dan hatiku untuk dapat selalu membaca tanda-tanda zaman dan berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.